Episode kali ini, Mimin akan membahas sebuah film tentang alien predator yang mengincar binatang buas dan manusia untuk bersenang-senang. Film ini berjudul Prey yang rilis pada tahun 2022 kemarin. Film ini disutradarai oleh Dan Trachtenberg, dibintangi oleh Amber Midthunder, Dakota Beavers, dan Nettie Legro. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Prey. Semangka! Dahulu kala, di pagi hari yang cerah, seorang gadis dari suku Chomache yang bernama Naru bangun dari tidurnya untuk melakukan aktivitas seperti layaknya gadis seumurannya, yaitu pergi ke hutan untuk mencari tanaman herbal. Saat sedang bekerja, Naru merasa bosan. Bersama anjing kesayangannya, Naru masuk ke hutan lebih dalam untuk melatih kemampuannya dalam melemparkan kapak. Tidak seperti gadis lain, Naru memiliki naluri untuk menjadi seorang pemburu. Di sini, Naru melihat seekor rusa yang sedang mencari makan. Dia pun langsung melemparkan kapak dan mengejar rusa itu. Dengan susah payah, dia berlari mengejar rusa itu, namun anjingnya malah terkena jebakan. Dia pun merelakan rusa itu kabur dan memilih mengobati luka di ekor anjingnya itu dengan kemampuan pengobatan herbal yang dia miliki. Di langit, Naru mendengar suara aneh yang menggelegar. Terlihat sebuah benda aneh bergerak di langit. Di tepi sungai, Naru berbincang-bincang dengan kakaknya, Tabe, yang seorang pemburu hebat. Naru bercita-cita menjadi seperti kakaknya itu. Namun syarat untuk menjadi seorang pemburu, Naru harus melakukan perburuan binatang buas yang sedang memburunya. Naru memberitahu kakaknya kalau barusan dia mendengar suara gemuruh di langit. Naru menganggap itu adalah tanda kalau dia akan segera melakukan perburuan pertamanya. Karena Naru sangat ingin menjadi seorang pemburu seperti kakaknya. Siang harinya, Naru pun kembali ke rumahnya. Naru menemui ibunya yang seorang tabib. Dari ibunya inilah Naru bisa memiliki keahlian meracik obat-obatan herbal. Ibu Naru lalu menyuruh Naru untuk mencari bunga kuning karena dia sudah kehabisan stok. Naru pun kembali masuk ke dalam hutan. Di tempat lain, terlihat sesosok alien yang memiliki kesaktian tubuh yang tak terlihat mulai bergerak. Di dalam hutan, Naru mengambil beberapa bunga kuning yang dimaksud dan memasukkannya ke dalam kantung. Saat hendak kembali, Naru bertemu dengan sekelompok pemuda yang sedang mencari anggota suku yang hilang akibat diculik binatang buas. Naru pun ikut dengan mereka mencari orang yang hilang tersebut. Mereka masuk ke dalam hutan secara hati-hati. Para pemuda itu menyuruh Naru untuk pulang saja karena dia seorang wanita. Namun Naru memaksa untuk tetap ikut. Tapi kemudian meyakinkan teman-temannya itu untuk membiarkan Naru ikut karena Naru memiliki keahlian meracik obat herbal. Siapa tahu mereka membutuhkannya. Di tempat lain, sosok yang tak terlihat menangkap seekor ular dan mengulitinya. Di tengah hutan, Naru dan yang lain menemukan jejak orang yang mereka cari. Berdasarkan jejak itu, diketahui bahwa makhluk yang menculiknya adalah seekor singa. Mereka pun mengikuti jejak tersebut. Mereka akhirnya menemukan orang yang dicari. Orang itu ternyata masih hidup, namun dengan luka yang cukup parah. Naru lalu mengoleskan beberapa obat herbal dan menyuruhnya untuk memakan bunga kuning. Bunga itu berfungsi mendinginkan darah untuk mencegah pendarahan lebih parah. Naru berkata kepada kakaknya bahwa ada yang tidak beres. Kenapa singa yang menculiknya meninggalkan orang itu begitu saja dan tidak memakannya? Tabe pun berencana mencari tahu dan memburu singa yang menyerang rekannya itu. Tabe menyuruh Naru dan yang lain untuk kembali ke desa, membawa korban yang luka. Di tengah perjalanan, pria yang terluka merasa kedinginan akibat efek memakan bunga kuning. Di sini Naru terkejut. Dia melihat seekor ular yang tewas dengan kulit yang terkelupas. Naru juga melihat jejak kaki makhluk aneh yang lebih besar dari kaki manusia. Melihat hal itu, Naru pun mulai khawatir. Dia berniat masuk kembali ke dalam hutan untuk memperingatkan Tabe akan bahaya misterius di hutan itu. Naru pun masuk ke dalam hutan ditemani seorang pemuda. Di dalam hutan, Naru ditemui oleh kakaknya. Naru memberitahu kakaknya kalau dia menemukan jejak kaki misterius.
Namun Tabe menyuruh Naru untuk tetap fokus karena saat ini mereka ada di dalam sarang singa. Naru memiliki ide untuk memancing singa itu keluar, sementara dia akan ada di atas pohon untuk menyerang singa itu. Tabe pun setuju. Tabe merasa kalau ini adalah saatnya Naru membuktikan bahwa dia memiliki naluri seorang pemburu. Mereka pun mulai bergerak. Naru dan rekannya mulai memanjat pohon, sementara kakaknya pergi memancing singa untuk keluar. Tiba-tiba rekan Naru dicaplok oleh singa. Singa itu lalu mengincar Naru. Naru yang terpojok kemudian terjatuh. Di dalam desa, Naru terbangun dari pingsannya. Sang ibu memberitahu kalau kakaknya telah menyelamatkan Naru dari terkaman singa. Ibu menyuruh Naru untuk istirahat dan meminum obat. Di luar, Tabe pulang dengan berlumuran darah dan membawa tubuh singa yang tewas. Hal itu membuat kepala suku bangga dan menobatkan Tabe menjadi panglima perang. Semua orang pun bergembira. Namun di sini hanya Naru yang merasa khawatir. Karena menurutnya masih ada sosok makhluk misterius berbahaya yang masih berkeliaran di luar sana. Naru berniat membuktikan hal itu, namun Tabe melarangnya dengan keras. Bukannya Tabe tidak percaya, tetapi dia tidak ingin adiknya ini terluka karena menurutnya Naru belum siap untuk menjadi seorang pemburu. Keesokan harinya, Naru terbangun dari tidurnya untuk melakukan aktivitas. Namun hari ini, Naru pergi ke arah yang lain. Dia berniat mencari tahu tentang makhluk misterius sendirian. Bersama dengan anjing kesayangannya, Naru pergi menelusuri hutan. Di dalam hutan, Naru menemukan bercak darah aneh yang berwarna hijau dan jejak kaki misterius sama seperti sebelumnya. Di padang rumput, alien yang memiliki penglihatan dengan merasakan sensor panas mengincar seekor serigala. Dengan mudah, alien itu membanting serigala dan membunuhnya. Alien itu lalu memotong dan mengambil kepala serigala. Di dalam hutan, karena lelah harus mengambil kapak yang baru dia lemparkan, Naru membuat seutas tali dari kulit pohon dan mengaitkannya kepada kapak miliknya. Naru pun berhasil menguasai teknik melempar kapak bertali. Naru menggunakannya untuk menangkap beberapa kelinci dan membakarnya untuk dijadikan makan malam. Keesokan harinya, Naru melanjutkan misi mencari sumber jejak misterius. Di dalam gua, alien membuat tengkorak serigala tangkapannya dijadikan sebagai cindera mata. Alien itu lalu mendengar suara gonggongan anjing. Di tempat lain, Naru dan anjingnya melihat penampakan puluhan banteng yang tewas dan tubuhnya dikuliti dengan kejam. Naru pun berdoa untuk arwah-arwah banteng yang tewas itu. Di belakangnya, sang alien menemukan jejak pergerakan Naru. Di depan, tak sengaja Naru terperosok ke dalam lumpur hisap. Naru pun berusaha melempar kapaknya untuk menyelamatkan diri. Beberapa kali Naru gagal, namun akhirnya dia bisa mengaitkan kapak ke tumpukan kayu dan berhasil keluar dari dalam lumpur hisap. Di saat Naru sedang membersihkan kapaknya, dia mendengar sesuatu. Dia pun memeriksanya. Dari atas, Naru melihat seekor beruang yang sedang memakan mangsanya. Naru berniat memanah beruang itu, namun panahnya rusak. Tiba-tiba beruang itu mencium kehadiran Naru. Beruang itu pun bergerak naik untuk mengincar Naru. Beruntung, beruang itu malah mengejar anjing Naru. Di saat anjing Naru kembali, Naru bersiap-siap memanah beruang. Namun beruang itu masih mengejarnya meskipun sudah terkena panah. Naru pun kabur masuk ke dalam tumpukan kayu. Tiba-tiba, sosok makhluk aneh yang tak terlihat menyerang beruang itu. Mereka berdua pun bertarung dengan sengit. Naru melihat darah beruang menyirami sosok aneh yang tak terlihat itu. Naru yang ketakutan pun kemudian kabur berenang menjauh dan terbawa arus sungai. Setelah berhasil menepi, Naru kembali masuk ke dalam hutan. Di sana dia bertemu dengan beberapa pemuda yang ditugaskan untuk membawa Naru pulang. Namun Naru bersikeras tidak mau pulang. Dia memberitahu bahwa dia melihat sosok misterius yang tak terlihat membantai makhluk-makhluk hutan. Namun para pemuda itu tidak percaya. Naru sempat melawan, namun akhirnya dia diikat oleh orang-orang itu, dipaksa untuk pulang. Salah satu pemuda menyita senjata milik Naru. Beberapa saat kemudian, 3 cahaya aneh menyinari tubuh salah satu pemuda. Tiba-tiba muncul 3 panah menancap di 3 titik cahaya itu. Pemuda itu pun tewas, membuat semua orang yang ada di sana panik.
Salah satu pemuda berhasil memanah makhluk itu. Sosok aneh itu pun memperlihatkan wujud aslinya, yaitu seekor alien predator. Pemuda-pemuda itu mencoba melawan, namun predator membunuh orang-orang itu. Di sisi lain, Naru mencoba mengambil kapak miliknya dan melepaskan ikatannya. Melihat rekan-rekannya dibantai dengan sadis, Naru pun kabur. Dia dihentikan oleh salah satu rekannya yang sedang bersembunyi. Namun predator yang melihat dengan menggunakan sensor panas dapat dengan mudah menemukan mereka berdua. Mereka pun kembali berlari untuk kabur. Predator berhasil menangkap dan membunuh si pemuda. Di saat Naru kembali masuk ke dalam hutan, kakinya terkena jebakan. Naru pun tak berdaya. Namun secara aneh, predator malah diam saja, tidak menghajar Naru. Tiba-tiba di tempat itu muncul sekelompok penjelajah dari Prancis. Mereka pun menangkap Naru. Malam harinya, Naru terbangun di dalam kerangkeng. Di sini, Naru sadar bahwa para penjelajah itulah yang telah membunuh dan menguliti para banteng untuk dijual kulitnya. Salah seorang penjelajah bertanya kepada Naru mengenai sosok iblis yang tak terlihat yang mengganggu mereka dalam mencari kulit binatang. Namun Naru menolak untuk berbicara. Sang pemimpin penjelajah ternyata juga menangkap Tabe. Dia mengeluarkan Tabe dari kerangkeng dan menggores tubuh Tabe dengan pisau. Malam itu juga, para penjelajah mengikat Naru dan Tabe. Mereka menggunakan Naru dan Tabe sebagai umpan alien predator. Para penjelajah mengawasi mereka berdua dari jauh. Namun tiba-tiba dari belakang predator muncul dan membunuh para penjelajah itu satu persatu. Para penjelajah itu pun panik dan kocar-kacir. Tabe menyuruh Naru untuk segera melepaskan ikatan. Predator pun kembali menampakkan diri. Naru yang ketakutan bertanya kepada kakaknya apakah makhluk itu bisa dibunuh. Tabe menjawab, semua makhluk yang berdarah saat terluka pasti bisa dibunuh. Para penjelajah berhasil menjerat kaki predator dan menangkapnya. Namun predator dengan mudah meloloskan diri dan membantai para penjelajah itu. Naru kemudian mengambil sebuah jebakan dan menggunakannya untuk melepaskan ikatan. Naru dan Tabe kabur di saat predator sedang sibuk membantai para penjelajah. Naru menyelinap masuk ke dalam kamp penjelajah untuk menyelamatkan anjingnya. Naru bertarung melawan beberapa penjelajah yang ada di sana. Setelah berhasil membunuh mereka, Naru membebaskan anjingnya. Di tempat lain, terlihat predator sedang merawat luka di tubuhnya dengan cairan alien. Naru juga merawat luka di kakinya dengan ramuan herbal. Tiba-tiba seorang penjelajah yang buntung muncul menodongkan pistol ke arah Naru. Pria itu lalu meminta Naru untuk menolongnya merawat lukanya. Dengan imbalan akan memberikan pistol miliknya. Naru pun bersedia. Naru mengambil benda alien yang menancap di kaki pria itu. Naru mengoleskan ramuan herbal di kaki pria tersebut. Sambil pria itu mengajari Naru cara menggunakan pistol. Naru memberi pria itu bunga kuning agar darahnya mendingin dan mencegah pendarahan. Pria itu pun langsung merasa kedinginan. Tiba-tiba sesuatu bergerak ke arah mereka. Naru pun bersembunyi. Sementara pria itu pura-pura mati. Terlihat predator muncul di tempat itu. Dari jauh, Naru melihat predator tidak bisa melihat pria yang baru saja meminum bunga kuning karena tubuhnya dingin. Namun tak sengaja predator menginjak kaki pria itu, membuatnya berteriak. Predator pun langsung membunuhnya. Predator itu lalu mengincar anjing Naru. Tiba-tiba dari belakang, Tabe datang memukul predator dan membuat helm predator terjatuh. Ternyata panah predator terbang dan berbelok menancap tepat di titik yang terkena cahaya laser. Predator pun kembali mengenakan helmnya. Dari belakang, Naru mengalihkan perhatian predator dan membuat Tabe berhasil menombak predator itu. Namun predator masih bisa bergerak. Tabe dan predator pun bertarung. Di saat predator itu menghilang, Tabe menyuruh Naru untuk pulang, memperingatkan warga desa untuk pergi mencari tempat yang aman. Tiba-tiba predator muncul, menusuk dada Tabe dan membunuhnya. Naru pun kabur masuk ke dalam hutan. Di saat sedang membersihkan darah di tubuhnya, Naru syok mengetahui kakak tercintanya kini telah tiada. Malam harinya, dari jauh Naru melihat ketua penjelajah yang sedang mengambil minum. Naru yang emosi ingin menembak orang itu yang telah membuat kakaknya terbunuh. Namun Naru memiliki ide lain. Naru menghajar orang itu hingga pingsan. Setelah siuman, pria itu panik melihat kedua kakinya telah terpotong.
Naru yang ada di sana berniat membalas dendam dengan menjadikan orang itu sebagai umpan. Naru memakan bunga kuning dan mulai bersiap-siap. Mendengar pergerakan predator yang datang ke sana, Naru pun bangkit. Dan berhasil, predator bergerak melewati Naru seolah-olah tidak melihatnya. Predator langsung membunuh penjelajah itu. Dari belakang, Naru menembak predator, mengambil helmnya dan masuk ke dalam hutan. Di sana Naru sudah menyiapkan berbagai jebakan. Di saat predator itu datang, dari atas pohon, Naru melompat dan menghajar predator bertubi-tubi. Anjing Naru kemudian muncul mengalihkan perhatian. Naru pun kembali bersembunyi. Predator melompat di antara pohon dan terkena jebakan Naru. Naru berhasil memotong lengan predator. Predator yang marah kemudian menghajar Naru dan memojokkannya. Naru memotong gigi predator dan menancapkannya. Naru pun berhasil lolos. Naru kembali bergerak menyerang kaki predator dan menariknya masuk ke dalam lumpur hisap. Namun predator dengan mudah kembali naik ke permukaan. Predator yang marah mengeluarkan panah dan menembakkannya. Namun dia tidak sadar helmnya ada di sampingnya, menyinari kepalanya sendiri dengan sinar laser. Predator pun tewas terkena senjatanya sendiri. Beberapa saat kemudian, Naru kembali pulang dengan membawa kepala predator. Naru berhasil membalaskan dendam kematian kakaknya. Berkat keberaniannya ini, sang kepala suku menobatkan Naru menjadi panglima perang menggantikan kakaknya. Tak berapa lama kemudian, 3 pesawat alien predator kembali masuk ke bumi. Dan berakhirlah alur cerita film Prey ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah, sebelum masuk ke dalam hutan, lebih baik memakan bunga kuning lebih dahulu. Siapa tahu di dalam hutan bisa bertemu dengan predator.